Bidadari, chapter 192. Jangan ngomel. Kalau bapak mati, saya dapat warisan enggak? Hai, kau. Mau ngomel, tapi rasa perih yang muncul tiba-tiba membuat Reiko meringis. Jelas membuat Aida tak bisa menutupi tawa di bibirnya. Di saat itu air mata Reiko menatap tajam padanya. Kamu tuh, memang kamu pikir aku bakal kasih warisan ke kamu? Ya enggak sih pak, tapi Roma pasti kasih saya sesuatu. Pastikan, ya kan? Kan? Tanya Aida sambil main mata. Lumayan buat modal nikah sama suami baru nanti. Aida tazkia. Mau ngomel tapi menahan ini benar-benar Reiko seperti meregang nyawa. Dan Aida malah senyum-senyum. Bercanda pak. Tapi Aida kasihan juga pada Reiko, makanya menghentikan keusilannya. Kalau lagi sakit makanya jangan kebanyakan marah pak. Bapak berdiri aja, sebentar saya urusin bapak. Sabar, nanti bapak sembuh kok. Saya ahlinya angin duduk gitu, seru Aida yang langsung menuju ke meja kerja Reiko dan mengambil sesuatu di sana. Saya matikan dulu ya pak AC-nya, biar nggak tambah masuk angin. Aida bicara sudah tangannya memencet tombol itu. AC dalam ruangan kerja Reiko memang otomatis menyala kalau ada orang di dalamnya. Makanya Aida harus mematikannya dulu dan kini dia melangkah mendekat lagi pada Reiko. Kamu mau apa? Tanya Reiko karena wanita yang berstatus menjadi istrinya itu justru jongkok dengan tangannya sudah pada sepatu Reiko. Buka sepatu bapak, ini kan harus dibuka supaya longgar. Kaos kakinya juga dan pakai ini dulu. Kenapa aku harus pakai sendal bulu ini? Sementara biar kakinya ndak dingin kena lantai, pakai aja dulu pak, jangan banyak protes. Aida bicara sambil menyingkirkan sepatu Reiko dan membiarkan pria itu menggunakan alas sendal yang memang dibelikan Reiko untuk Aida. Sebetulnya itu tidak langsung lantai sih, tapi ada karpet bulu lembut yang mengalasinya. Namun memang lebih hangat kalau ada di dalam sendal, meskipun ya sendal itu tidak akan muat dipakai Reiko. Terus juga itu, ikat pinggang bapak tolong dibuka. Kalau tidak, nanti perutnya bisa tambah sakit. Longgarin semuanya, termasuk kaitan celana. Pinta Aida sambil dia berdiri. Dan mereka masih meringis, tapi dengan satu tangan saja membuka ikat pinggangnya memang sulit. Bapak tunggu di sini ya, sebentar saya turun dulu. Namun Aida nampaknya tidak membantu untuk yang satu itu, karena dia sudah berlari lagi menuju ke arah pintu. Dari kini sosok wanita berisik sudah tak ada dalam satu ruangan dengan Reiko. Masih sakit, sesak banget perutku. Apa maksudnya tadi aku telepon dokter Alif aku mati? Nah, sekarang aku benar-benar mati. Dia ninggalin aku gini. Reiko kesal. Dia yakin ini adalah pikiran yang paling tepat kalau harus menghubungi dokter Alif. Dan aku bodoh dengan tak meraih handphoneku untuk menelponnya. Reiko sendiri tak paham kenapa dirinya memilih percaya pada Aida. Dia hanya menunggu wanita itu kembali sambil Reiko berdiri menahan rasa sakit di perutnya yang semakin membuat napas ditariknya dengan perih terasa. Maaf lama pak, tadi saya juga sudah buru-buru ini. Aida cepat-cepat masuk dan membawa satu gelas mendekat pada Reiko, tapi tetap Aida memegang kuping gelasnya. Minum pak, saya yang pegang. Ini manis. Reiko masih bisa merasakan gula yang ada di dalam tehnya. Aida tahu kalau Reiko tidak suka minum teh hangat yang manis, tapi tak ada pilihan untuknya sekarang. Lah, ya memang teh manis pak, kan bapak ndak makan. Kalau saya kasih teh pahit malah nanti tambah sakit perutnya. Sudah minum saja dulu, ndak perlu banyak bicara terus pak. Pelan-pelan minumnya, ini panas. Seru Aida karena dia memang membuat airnya mendidih di kompor bukan dari dispenser. Makanya Aida yakin sekali itu panas. Pak, pelan-pelan. Tapi rasa panasnya nggak berasa di mulutku. Seru Reiko yang memang seperti merasa itu panas biasa saja. Dia juga tak paham kenapa biasa seperti itu. Bapak sambil ini ya. Saya bawakan biskuit satu ini. Enak banget kalau untuk sakit perut. Dimakan dulu pak. Dan tolong dibuka dulu jasnya. Hah? Kamu mau apa? Kerikin bapak, kerokan pak. Pakai koin dikerik di belakang punggung bapak. Soalnya ini masuk angin. Jadi bapak harus keluarkan anginnya. Terus buang angin pak. Aida bicara sambil menaruh gelas di meja dekat sofa. Lalu dia kembali lagi mendekat pada Reiko yang belum memakan biskuitnya tapi masih memegang di tangannya. Loh, kok ndak dibuka sih pak? Aku nggak mau dikerokin, sakit kan? Waktu Reiko kecil dia pernah dikerikin dan itu sakit sekali. Makanya penawaran Aida ini membuat dirinya kapok dan sebetulnya ingin menolak.
Nurut toh pak, orang kalau lagi sakit gini harus nurut sama yang sehat. Buka dulu, saya jamin nanti sembuh insya Allah. Namun Aida memaksa karena berdasarkan pengalamannya, ini yang paling mujarab. Susah, sakit perutku, gerak dikit juga sakit. Gimana mau buka? Reko protes masih sambil meringis. Kenapa kamu gak bikinin makan aja sih buat aku? Habis makan juga sembuh. Pak, kalau sesak masuk angin begini, Bapak dikasih makan, nah perut Bapak itu gasnya banyak. Ditambah lagi pasti rasanya pahit banget, soalnya nyampur itu sama cairan empedu. Yang ada makanannya malah keluar nanti semuanya. Bapak malah muntah-muntah. Aida punya pemikiran sendiri berdasarkan pengalaman ayahnya yang punya penyakit mirip seperti Reiko. Yang benar itu, Bapak dikeluarin dulu anginnya, nanti baru makan. Tadi kan sudah minum teh hangat juga. Masih lemas dan masih menahan sakit, Reiko menjawab sekenanya dan memejamkan matanya menahan perih. Dia ingin duduk tapi kalau melakukan itu napasnya sesak banget. Ais. Aida mencebik di saat Reiko juga meliriknya. Ya sudah, kamu keluar saja kalau nggak mau menolongku. Gak perlu pasang wajah begitu. Sini Reiko merajuk. Mana bisa kalau sudah seperti ini tidak ditolong. Ada-ada saja. Aida menjawab sama menaruh tangannya di jas Reiko. Orang ini pergi berbulan-bulan. Sekalinya pulang malah menyusahkanku. Dan membuatku juga terpaksa harus melucuti baju seorang pria. Buka kancing celanaku juga. Reiko mencoba tak peduli dengan omelan Aida di telinganya. Dia sudah memberikan perintah baru. Lah, celananya kenapa toh pak? Ketat kaitannya. Mana ada ketat? Justru aku lihat dia ini kurusan. Dan kalau tidak pakai ikat pinggangnya, celana ini justru agak kendor. Jadinya Aida mengomel sendiri dalam hatinya, sambil tangannya melepaskan satu persatu pakaian Reiko. Tapi memang yang ketat rasanya celana dalamnya. Udah amat lah. Aida bisa merasakan itu karena memang dia melihat saat membuka kaitan kancing celananya. Saya kerokit sekarang ya pak. Aida sudah menorehkan minyak di punggungnya. Dan kini menggerakkan koin yang tadi memang dia bawa juga dari tengkuk atas ke bawah. Sakit nggak pak? Aku nggak bisa rasa sakitnya. Badanku panas dingin. Nyeri di ulu hati lebih sakit daripada gerakan tanganmu di punggungku. Oh ya sudah pak, tahan dulu ya. Hai, kenapa sampai bawah situ? Ya pak, supaya bisa buang angin. Kalau dulu ayahku sampai bokong itu dikerik sama ibuku. Aida bicara memang dia menarik garis di kedua kanan kiri tulang belakang Reiko sampai ke bawah pinggang. Sedikit masuk ke bagian celana Reiko. Makanya tadi pria itu bertanya kenapa tidak dikerik bagian atas saja, maksud Reiko. Tapi Aida punya alasan sendiri dan memang itu yang pernah dia pelajari dan pernah dilihatnya langsung. Makanya Aida yakin itu yang paling tepat. Wah, merahnya aja sampai seperti ini. Ya jelaslah masuk angin. Nggak makan-makan, cuma mau makan kerjaan doang. Nyiksa diri sendiri. Kalau sudah sakit mulutmu itu loh. Bisa nggak sih nggak harus ngomel? Sampai kesal Reiko dikerikin sambil dicerewetin. Ya maunya saya juga nggak ngomel pak. Tapi ini merah banget loh pak. Gemes saya. Memang apa susahnya sih pak beli makan? Kini Aida mengerik ke bagian kanan dan kiri atas punggung Reiko bergantian. Masih mengomel. Bapak beli aja makanan yang gampang kalau ndak mau makan di resto. Bapak beli kebab itu loh. Itu kan tinggal makan bisa sambil kerja. Kalau gini kan, iya nanti aku bakal beli makanan yang kayak gitu. Reiko memotong lagi ucapan Aida. Tapi sekarang jangan ngomel dulu, pusing kepalaku mendengar omelanmu. Protes Reiko lalu, ini enakan gak pak? Bisa buang angin? Belum, sakit perutku. Sesak tapi punggung lebih hangat dikit. Ya memang harus semua dikerik sampai plong, nanti baru bisa buang angin pak. Ucap Aida yang kini sudah mengerik di bagian paling bawah tulang rusuk. Kalau begitu, turunkan celana panjangku, kerik sampai belakang sama seperti yang dilakukan ibumu.